kitabnya itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Abda'u bismillahi warrahmani. Aku memulai, maksudnya musonif atau atau pengarang kitab di sini memulai daripada suatu karangan ini dengan apa? Dengan bismillahi warrahmani. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Wabirrohimi, dan lagi Maha Penyayang. Daimil ihsani, yang selalu senantiasa memberikan yang namanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan itu sendiri. Apa-apa yang biasa kita mulai, apa-apa yang biasa kita lakukan, itu bisa menjadikan ibadah jikalau apa yang kita lakukan itu didahulukan atau diawali dengan menyebut nama Allah. Mau jalan dengan menyebut bismillah, maka jalannya jadi ibadah. Mau makan, makannya pakai bismillah, maka makannya jadi ibadah. Mau minum, kalau mau minum terus minumnya diawali dengan bismillah, maka minumnya jadi ibadah. Apapun segala perilaku, segala perbuatan yang didahului dengan bismillah, maka akan menjadi ibadah. Bahkan hal yang paling mendasar di dalam dunia ini, apa yang paling mendasar? Yakni adalah kehidupan. Kehidupan kita, bila kita pasrahkan, bila kita ridhoi, kita hidup di dunia ini, dari jenis kelamin kita, dari orang tua kita, dari segi ekonomi kita, dari segi apapun itu segala macam yang kita ridhoi kehidupan ini, maka hidup kita juga menjadi ibadah. Bahkan mati pun itu bisa menjadi ibadah. Kalau apa? Kalau misalkan matinya kita ridhoi. Ya, kalau kita meridhoi kematian kita. Makanya segala apapun itu bentuknya, segala perbuatan itu, jangan pernah melepaskan ta'aluk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa menjadi dasar daripada hal ini? Ibu-ibu ini agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Ibu-ibu kalau sedekah, kira-kira bisa dapat surga apa enggak? Bisa ya, karena dapat pahala. Kalau orang yang bukan beragama Islam, kira-kira kalau dia sedekah bisa masuk surga enggak? Enggak. Coba saya ulangi pertanyaannya. Kalau ibu-ibu agamanya apa? Islam. Nah, kalau ibu-ibu sholat aja deh ya, sholat aja. Ibu-ibu sholat nih, atau sedekah. Kira-kira kalau ibu-ibu sholat sama sedekah bisa bikin ibu masuk ke dalam surga nggak? Bisa. Kenapa? Karena ridho Allah. Karena beragama Islam. Nah, kalau misalkan ada orang yang bukan Islam atau non-Muslim, dia melakukan sedekah, dia melakukan sholat sunnah, apakah bisa membuatnya masuk ke dalam surga? Enggak. Kenapa? Karena dia bukan agama Islam. Kenapa bisa kayak gitu? Karena Islam agama yang diridhai oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita melihat sudut pandang daripada keislaman itu sendiri, atau dari jalan pemikiran kita, sesimpelnya seperti ini. Ya. Jadi ini ngaji tauhid, tapi tauhidnya yang masih dasar ya. Kalau misalkan ada kalimat yang kurang dimengerti, interupsi aja ya. Semoga saya bisa nyampeinnya dengan kalimat yang gampang dipahami. Kenapa? Banyak sekali yang protes. Kenapa kok kalau orang muslim ngelakuin kebaikan itu bisa dapat surga? Tapi kalau misalkan orang non-muslim, padahal dia lakukan kebaikan juga, tapi kok nggak bisa mendapatkan surga? Kira-kira Allah adil apa enggak? Adil. Kok yang satu masuk surga, yang satu nggak bisa masuk? Adilnya di mana? Nah,
Jadi dengerin baik-baik ya. Nah, jadi kalau misalkan alasan kenapa Allah itu tidak membuat orang-orang yang non-muslim itu ketika melakukan kebaikan mendapatkan surga, ada pembahasannya, ada pembahasannya. Ya, ada pembahasannya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita punya tauhid yang kuat, insya Allah ketauhidan kita kalau kita adalah kita lagi dalam masalah, ketika kita lagi dalam musibah, kita tuh nggak bakal gampang yang namanya stres, nggak bakal gampang yang namanya pusing, nggak bakal gampang yang namanya banyak pikiran. Itu kalau misalnya ketauhidannya seseorang itu adalah kuat. Jadi yang namanya amal itu terbagi menjadi 3. Amal itu terbagi menjadi 3. Ada amal soleh, ada amal fasad, ada amal yang bukan amal soleh dan bukan amal fasad. Ya. Ada amal soleh, ada amal fasad dan amal yang bukan soleh dan Fasad. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalnya orang-orang yang mendedikasikan dirinya, yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Contohnya orang muslim yang sodako, orang muslim yang zakat, orang muslim yang sholat, semuanya karena diniatkan oleh Allah, karena memang dia melakukannya karena dia itu menghadirkan dirinya kepada Allah, maka jatuhlah perbuatan itu mendapatkan kebaikan. Amal yang soleh mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ada amal fasad atau amal yang jelek. Amal jelek itu apa? Amal jelek itu adalah amal yang ketika dilakukan itu tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti orang melakukan kemaksiatan, minum-minuman khamr, mabuk-mabukan, zina, apa segala macamnya, itu mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Ada amal soleh dan amal fasad. Yang terakhir adalah amal saja. Apa amal saja itu? Amal saja itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak dikaitkan, yang tidak digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana balasannya? Balasannya cuma ada di dunia, tidak ada balasannya di akhirat. Jadi kalau misalnya kita sedekah, nggak ada niat, nggak ada menghadirkan daripada Allah di hati kita, maka sebenarnya itu seolah-olah kita itu hanya bakal mendapatkan kebaikan di dunia saja.